sampai dengan yang ke-6. Nah, judul khotbah hari ini, sore hari ini adalah kepekaan dan hikmat Roh Kudus. Ya, ayat yang akan kita baca mungkin agak sedikit kalau kita baca nanti belum ketemu hubungannya, tapi nanti saya akan jelaskan. Roma 8 ayat 3 sampai dengan yang ke-6 kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian ayat yang genap, lalu ayat yang genap, ayat yang terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sekali lagi Roma 8 ayat 3 sampai dengan yang ke-6, ayat yang ganjil saya, 4 kemudian Bapak Saudara sekalian, dan ayat yang ke-6 kita akan baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 4. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6 sama-sama. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saya akan mulai sore hari ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kita atau saudara sekalian menolong orang, niatnya baik. Niatnya itu karena kita mengasihi. Niatnya itu karena kita murah hati. Pokoknya niatnya baik. Tetapi ternyata waktu kita menolong orang tersebut, hidup orang tersebut tidak semakin menjadi baik. Tetapi ternyata menjadi semakin buruk. Ada nggak temannya di sini? Siapa yang di sini datang bersama dengan teman-temannya? Angkat tangan. Yang berdua, bertiga gitulah ya. Ya, siapa tahu dia termasuk dalam golongan yang ini. Ada nggak temannya yang suka traktir? Ya, teman yang berkali-kali kita suka traktir dia. Karena kita mengasihi dia. Kita selalu traktir. Awalnya bagus dan memang karena kita mengasihi dia. Tetapi kok lama-kelamaan kok saya terus yang traktir ya. Dia kok nggak pernah belajar traktir saya. Lama-kelamaan kita merasa kok saya kayak dimanfaatkan. Ada yang pernah merasa seperti itu? Kalau yang bawa temannya bilang bukan jikau itu. Ya. Ada yang pernah merasa seperti itu? Atau kita sebagai orang tua, kita begitu mengasihi anak, kita hampir menuruti semua keinginannya, apa yang diminta kita belikan, apa yang diinginkan kita penuhi. Namun ketika anak itu bertumbuh, ya, ia menjadi pribadi yang manja, tidak tahan terhadap didikan, dan kemudian sulit untuk bertanggung jawab. Ya. Ingat, niat awalnya motivasinya adalah mengasihi. Atau siapa di sini yang pacaran? Ya, mulai ya. Sudah ada batuk-batuknya. Yang pacaran karena terlalu sayang, ya, karena terlalu cinta, terlalu sayang, sudah panggil papa mama di WhatsApp-nya. Ya. Ma, pa, belum pokok menikah. Sabar. Itu ya, babe. Ya. Lalu kemudian dia toleransi hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam masa-masa pacaran. Cinta katanya. Lalu kemudian dia bertahan dalam relasi yang rusak karena alasan cinta. Ya, berapa banyak kita yang mirip lagunya. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Di mana ada? Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti itu? Orang gila katanya Pak Yandi Manobe ya. Berapa banyak kita yang ternyata kita sebenarnya tulus mencintai, tapi seringkali kita malah dimanfaatkan. Pertanyaannya adalah begini, apakah kita mencintai atau mengasihi itu salah? Ya kalau kau salah beda agama sudah salah. Tapi coba hubungan kita sebagai orang tua dan anak, atau kayak seperti tadi kita berteman, apakah mengasihi itu salah? Nah ini yang kita akan sore hari ini pelajari, kita akan temukan jawabannya sama-sama. Makanya saya selalu katakan saat kita datang ke tempat ini, siapkan catatan, siapkan hati yang mau dikoreksi, yang setuju katakan amin. Nah kita akan belajar sama-sama, yang saya belajar katakan amin. Nah ayat yang kita baca di dalam Roma 8 ayat 36 ya, adalah ayat yang sebenarnya banyak berbicara mengenai manusia daging dan manusia roh.
bagaimana hidup menurut roh, bagaimana hidup menurut daging. Lalu mungkin kita bertanya, kamu nanya gitu ya, apakah apa hubungan ayat ini dengan yang namanya hikmat Roh Kudus? Nah, saya mau kita perhatikan ayat yang kelima, dikatakan begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, coba garis bawahi kata kalimat memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, saya meyakini dan saya yakin karena memang nanti saya akan tunjukkan ayatnya bahwa rohnya huruf besar ini menunjuk kepada Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus adalah Roh Kristus. Nah, di dalam kata roh ini ternyata di dalamnya termasuk hikmat. Saya ulangi lagi. Memikirkan hal-hal yang dari roh, artinya yang harus kita pikirkan adalah hal yang juga Roh Kudus pikirkan. Ingat, Roh Kudus juga adalah person, adalah pribadi. Ya. Jadi apa yang Roh Kudus pikirkan harus kita pikirkan. Dan ternyata di dalam Roh Kudus ini ada yang namanya hikmat. Makanya kita ketemu dengan kata roh hikmat. Hikmat Roh Kudus di sana. Bapak Ibu kalau perhatikan, saya kasih tunjuk satu ayat saja. Dari sekian banyak ayat. Di dalam Yesaya 11 ayat 30 ayat yang kedua dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan begini. Roh Tuhan akan menyertai dia. Ini nubuatan tentang Yesus. Perhatikan kata berikutnya. Memberinya apa? Hikmat. Siapa yang berikan hikmat? Roh Tuhan. Jadi ternyata nggak mungkin Roh Tuhan memberi hikmat kalau dia sendiri tidak ada hikmat. Jadi kita menemukan bahwa orang yang memikirkan hal-hal dari roh, ternyata Roh Kudus juga memiliki hikmat. Dan orang yang memikirkan hal yang dari roh, maka orang tersebut akan mendapatkan hikmat. Sampai di sini mengerti maksud saya? Ya. Makanya sehingga kalau kita bisa mengatakan hikmat sejati bersumber dari roh Allah. Ya. Perhatikan, hikmat sejati sumbernya dari roh Allah. Sehingga kita bisa melihat hubungan antara Roh Kudus dan hikmat. Di dalam Roh Kudus ada hikmat. Ya. Makanya orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia disebut dengan orang yang berhikmat. Nah, sekarang saya mau kasih pertanyaan sedikit. Saya mau kita berpikir sedikit. Ya, pertanyaannya begini. Kalau di dalam Roh Kudus ada hikmat, kenapa di dalam Galatia 5 tidak ada yang disebut dengan hikmat di sana? Saya bacakan. Di dalam Galatia 5 enggak ada hikmat. Secara literal tidak ada kata-kata hikmat di sana. Betul atau tidak? Lihat baik-baik yang saya tampilkan di atas. Damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan. Enggak ada. Enggak ada kata bijaksana juga di sana. Ya. Namun tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat dan buah roh sangat berkaitan erat dan tidak mungkin bisa dipisahkan. Karena dalam Yakobus 3 ayat 17 dikatakan begini, saya bandingkan dua ayat ini dan ternyata ketemu hal yang sama. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Dan terus dan berarti apa? Buah-buah yang baik. Kalau kita melihat konstruksi ayat ini kita mendapati ternyata buah roh adalah buah-buah yang baik. Jadi kita ternyata mendapati ternyata di dalam buah roh itu juga ternyata ada hikmat. Nah, saya akan memberi sebuah definisi bagaimana Alkitab mendefinisikan hikmat yang datang dari Allah. Yang karakteristiknya hampir sama dengan yang ada di dalam buah roh. Ya. Ya. Karena kita melihat bahwa hikmat Allah ternyata datang bersamaan dengan Roh Kudus. Karena itu hikmat itu selalu ada bersama dan di dalam buah roh. Yang mengerti katakan amin. Sehingga saat buah roh keluar dari hidup kita, ada hikmat juga di sana. Halo. Nah, saya akan kasih sebuah contoh dan apa hubungan antara buah roh dan hikmat. Ingat tadi buah roh asalnya dari Roh Kudus. Ya, roh Tuhan, roh Allah, roh Kristus. Dan di dalamnya ada hikmat. Perhatikan, apa hubungan yang erat antara buah roh dan hikmat? Karena buah roh itu ya, menentukan alasan mengapa dan apa yang kita lakukan atau rasakan. Hikmat itu menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa karakter yang baik itu, buah roh itu kita nyatakan secara tepat. Saya ulangi lagi. Buah roh itu menyatakan mengapa kita melakukan hal tersebut dan apa yang kita rasakan.
Lalu kemudian hikmat itu akan menentukan bagaimana bentuknya, kapan, ya. Dan yang terakhir adalah kepada siapa hal yang baik tadi, buah roh itu dinyatakan secara tepat guna. Makanya perhatikan, tanpa hikmat walaupun tidak bisa dipisahkan, manifestasi karakter roh, buah roh itu bisa disalahgunakan dan menjadi tidak tepat sasaran. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contohnya dari buah-buah roh yang muncul. Ya. Jadi di sini hikmat itu seperti sebuah sistem kendali dari buah roh. Ya. Hikmat adalah sistem kendali dari buah roh. Jadi kalau kita baik itu nggak cukup hanya baik. Kita juga harus memiliki hikmat. Dan itu semua ada dalam pimpinan kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya kasih contoh. Ya, dari 9 buah roh yang tadi saya sampaikan. Kasih dengan hikmat, maka kasih itu akan membangun. Tetapi kasih yang dilakukan tanpa hikmat itu kemudian bisa memanjakan dan menyebabkan ketergantungan. Saya kasih contoh, siapa di sini yang sebagai orang tua? Anaknya minta apapun kita kasih. Orang tua yang mengasihi anaknya pasti tidak langsung menuruti semua keinginan anaknya. Betul apa betul? Bayangkan kalau anak kita umur 11 tahun minta Ferrari. Halo? Nggak mungkin kita kasih, kenapa? Pertama nggak ada duitnya, betul apa betul? Ya. Yang kedua mau diparkir di mana? Yang ketiga dia belum cukup umur. Kalau kita sekedar mengasihi tanpa hikmat, dibeliin aja. Ya. Belum lagi perawatannya, biarlah pajaknya lagi. Halo? Betul atau tidak? Makanya bentuk kasih kita harus memiliki hikmat di dalamnya. Karena wahyu sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu waktu dia mengasihi kita, dia tidak selalu memberikan apa yang kita doakan. Betul atau tidak? Kenapa? Karena firman Tuhan pernah berkata, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Ternyata bentuk kasih bisa juga kita dihajar. Betul atau tidak? Waktu Tuhan ngomong, aku cinta kepada rumah Tuhanku, kenapa rumah Bapakku kau bikin jadi sarang penyamun? Apa yang Yesus lakukan? Dia bongkar, balikan semua jual-jualan di sana. Kenapa? Bentuknya bukan lagi, jangan begitu ya, enggak. Bentuknya apa? Dengan hikmat Tuhan, dia mengamuk di tempat itu. Lihat, ini contoh. Sama. Kalau engkau lagi pacaran, engkau mengasihi pacarmu dengan murni, dengan hikmat, ya berani itu tolak ajakan having sex before married. Kalau mulai dipegang-pegang bilang, hey, putus. Halo, jangan dipegang-pegang, tambah lagi. Orang gila. Itu namanya engkau mengasihi tanpa hikmat. Kalau engkau berpikir panjang pada saat menjalin hubungan, nggak akan diapa-apai itu anak orang. Betul apa betul? Yang cewek jangan mau diapa-apai. Atau ceweknya juga ngapa-ngapai orang. Halo? Kalau kita mencintai orang, jaga sampai pemberkatan. Yang setuju katakan amin. Jangan berhubungan, jangan kayak laganya kayak suami istri. Kemana-mana berdua. Ya. Nggak perlu. Itu hikmat. Mengasihi kemudian tetap ada batasannya. Jangan sampai, deh. Ya. Hikmat itu memberitahu kita berkata tidak demi menjaga kekudusan dan masa depan. Itulah bentuk tertinggi dari kasih. Kasih dan hikmat. Ingat itu. Coba perhatikan. Sukacita. Sukacita dengan hikmat artinya memiliki kesadaran bahwa sukacita tidak bergantung pada situasi eksternal. Nggak ada duit, status lajang, nggak nyaman dan sebagainya. Melainkan pada jaminan Allah. Filipi 4 ayat 4 berkata apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah. Yang belum nikah di sini angkat tangan. Banyak. Yang jomblo nggak usah iri sampai sudah pacaran. Ya, nggak usah iri. Gara-gara samping kiri temanku semua toh saya jadi minyak nyamuk. Jadi kayak nyamuk di sini. Lama kelamaan karena teman-temannya dia pacaran, dia belum sembarang minta terima. Biar namanya Rosid, Fajrul diterima semua. Halo. Ya. Nggak usah iri-irian, nggak usah. Ya. Kalau belum Tuhan pertemukan, tetap sukacita, tetap datang ke
Datang ke gereja, coba lihat samping kiri kanannya, siapa tahu ada. Ya kan? Halo? Dengar baik, sukacita. Kalau tidak tanpa hikmat, ya, belum lagi kalau misalnya sukacita tanpa hikmat, di tempat orang meninggal, sukacita. Orang gila. Ya. Senangku dengar beritamu. Saya yakin, ya, Anda akan disuruh keluar beserta dengan kursi yang Anda duduki. Dilempar. Ya, hikmat bisa melihat kita keadaannya ada di mana. Ya. Yang berkeluarga, sukacita dengan hikmat akan menjaga atmosfer rumah tangga tetap hangat. Meskipun makannya cuma tempe tahu. Yang setuju katakan amin. Iya, meskipun makanannya sederhana. Meskipun ada tekanan, cicilan dan lain sebagainya. Iya. Ya. Karena ada orang cicilannya banyak itu. Pas makan. Kenapa kita makannya ini, Ji? Gara-gara kau itu mengutang. Sudah. Hilang sukacita dalam rumah. Bisa. Tanpa hikmat. Ya. Bapak Ibu dengar baik. Kalau keluarga kita ada sukacita di dalamnya, jangan sampai kecemasan bisa masuk di dalamnya. Pakai hikmat Tuhan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang ada hal-hal, anak-anak juga harus mengerti, kadang-kadang ada hal-hal yang orang tua tidak bisa bicarakan di depan kalian, hanya bisa berdua di dalam kamar. Supaya apa? Kadang-kadang supaya sukacita itu tidak hilang di rumah. Ya, ada anak-anak yang perasaannya sangat saya kemarin itu kan waktu Pastor Peter kecelakaan, saya tanya, Aaron bagaimana? Dia bilang kakaknya Pastor Peter, sudah menangis di rumah itu. Kenapa? Omanya menangis, dia ikut menangis juga. Saya tanya kenapa? Jangan salah, itu raja drama Korea. Jadi karena dilihat orang omanya menangis, nah dia berdua aja di rumah. Ya, karena dilihat menangis, Aaron juga ikut menangis. Jadi ditelepon waktu itu, Oma Jangki menangis, nanti Aaron menangis. Akhirnya dia datang keluarganya, sepupu-sepupunya datang, baru berhenti menangis. Ya. Kadang-kadang sukacita itu seperti itu. Apa itu damai sejahtera? Ya. Ya. Damai sejahtera yang berhikmat, artinya kadangkala kita harus memilih pertempuran yang layak untuk dimenangkan. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan, yang mengerti katakan amin. Iya, Amsal 20 ayat 3 berkata, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Bapak Ibu dengar baik, tidak semua konflik dan luka harus dikonfrontasi. Kadang-kadang luka yang dibuat oleh mantanmu engkau cukup move on. Halo? Betulkah ini? Ya, jangan lagi selalu dikonfrontasi. Tidak, saya harus tahu kenapa ditinggalkan saya. Intinya ditinggalkan kok. Nggak usah dicari tahu siapa selingkuhannya, dengan siapa dia kemudian jadian. Nggak perlu dicari tahu. Nggak perlu dicari tahu. Move on. Lihat samping kiri bilang move on kok bro. Ya. Lupakan. Halo. Ya. Kalau hari-hari ini anak muda dengar, kalau hari-hari ini kau pacaran, kau isinya konflik melulu, tinggalkan. Nggak usah bikin drama, nggak usah dipertahankan. Apalagi kalau sudah main tangan, tinggalkan, move on. Tidak harus kau baku rebut itu, Abdul. Kasih saja. Nanti dikasih itu Christian, asik. Halo, ya. Yang sudah menikah juga, jangan hanya karena sepele merantem. Ya, damai sejahtera hilang. Hanya gara-gara itu odol mau dipencet dari tengah, bawah kan di sebelah mana. Intinya itu keluar itu odol. Ya, karena ada suami istri begitu. Ada yang suaminya pencet dari tengah, istrinya pencet dari bawah. Kenapa tidak sinkron ini? Kenapa tidak dari bawah? Tersangkanya pasti suaminya atau istrinya, kan begitu. Gara-gara itu, Ci. Enggak perlu kita menangkan, jangan merusak damai sejahtera. Itu hikmat. Hal yang kecil jangan dibesar-besarkan, hal yang besar jangan dikecilin. Ya. Tapi harus direkonsiliasi. Kesabaran yang berhikmat artinya memahami timing waktu Tuhan, kairos Tuhan, dan proses pertumbuhan manusia. Kenapa? Dengar baik, kesabaran tanpa hikmat, orang bisa jadi pasif. Kesabaran dengan hikmat, ini penantian yang aktif dan penuh harap. Ya, saya mau tanya sekarang ya, makanya di Ibrani 12 ayat 1b berkata gini, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya ada keaktifan di sana. Saya mau tanya di sini, coba
Siapa yang di sini yang lagi mencari pekerjaan? Angkat tangan, tinggi-tinggi. Ada yang lagi mencari, saya mau kasih ke pekerjaan ini. Gak ada. Dengar baik ya. Ini banyak yang ngaku ini. Ya. Kalau engkau lagi cari pekerjaan, jangan cuma kerjanya tiap hari makan tidur bangun, makan tidur bangun. Kembangkan diri, yang mengerti katakan amin. Itu menanti tapasif itu namanya. Udah bangunnya jam 11 lagi, jam 12, bagaimana mau dapat pekerja? Orang bekerja itu bangunnya jam 6 pagi, jam 5. Latih diri dengan ekosistem tersebut. Itu namanya menanti sabar dalam hikmat. Ya. Jangan makan tidur, eat, sleep, eat, sleep, eat, sleep. Itu mirip dengan yang sering kita makan sama-sama yang haram. Eat, sleep juga kerjaannya. Ya. Halo? Ya, kalau kita memang menunggu, kita mau dapatkan pekerjaan, kembangkan diri kita, kembangkan talenta kita. Ya. Coba lihat apa yang bisa kita lakukan, keterampilan apa yang bisa. Saya itu aneh, saya kan beberapa kali di tempat saya ada anak-anak yang PKL, yang magang dan lain sebagainya. Ada loh anak mahasiswa, disuruh pakai Excel tidak tahu. Haleluya, saya bilang. Saya SMA sudah tahu pakai Excel. Serius. Karena dulu tetangga saya itu waktu saya masih kecil, jadi waktu saya kelas 6 SD sampai SMP, sebelah saya itu tukang ngetik. Sebelah saya itu satu rumah dikontrak sama 4 mahasiswa. Dan 4 mahasiswa ini buka yang namanya jasa pengetikan. Jadi komputernya di sana 4. Saya office boy-nya. Jadi dia bikin pelatihan tentang komputer, Excel. Saya nongkrong di situ. Jadi SMA itu orang belum tahu Excel, saya sudah tahu Excel. Nah ini astaga. Maksud saya coba melatih diri. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Jangan sampai kita bikin ini yang kuliah-kuliah. Bikin daftar pustaka dan daftar isi masih manual. Ketinggalan zaman kok bro. Ya. Yang sudah, yang buat orang yang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan anak kita. Anak kita mungkin lambat belajar. Tapi coba perhatikan, siapa tahu ternyata bakatnya bukan di matematika, tapi di seni. Ya. Siapa tahu anak kita tidak pandai di dalam hitung-hitungan, tapi pandai dalam bahasa. Atau sebaliknya, siapa tahu anak kita tidak pandai dalam bahasa, tapi ternyata dia pintar dalam melukis dan lain sebagainya, pintar hitung-hitungan. Ini perlu didampingi, perlu kesabaran. Ya. Jangan sampai kita capek. Dasar bodoh, anak siapa kau ya? Anaknya papa mamanya lah, ya kan? Kesabaran dengan penuh hikmat, mau mendampingi anaknya. Kemurahan. Ya. Kok gak bergerak? Halo? Nah, kemurahan. Kemurahan yang dilakukan dan berhikmat artinya saat menolong orang lain dengan cara memberdayakan, bukan membuat mereka bergantung atau memfasilitasi kemalasan mereka. 2 Tesalonika 3:10 berkata apa? Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Sama-sama kita sebut yuk, 3, 2, 1. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya. Halo? Iya. Jangan sampai kemurahan kita membuat orang lain tidak bisa mandiri. Ada sini temannya suka pinjam-pinjam uang? Ada? Atau tidak ada? Tidak mau ngaku? Ya, malu, ada di sebelahku, begitu. Ya. Kalau seorang teman kita, dia pinjam uang, terus kita tahu itu untuk gaya hidup, atau untuk judi, tahu gaya hidup. Dia masih punya utang kita banyak, tapi dia pergi liburan. Gaya hidup itu. Ya. Dia mau pinjam uang kita, hikmat menuntun kita untuk menolak meminjamkan uang. Ya. Kenapa? Dengan begitu, Bapak Ibu kalau ada yang seperti itu, ada ini lowongan pekerjaan kalau mau. Kau di situ kerja supaya kau bisa hasilkan uang. Kasih dia, jangan belikan makan, jangan kasih. Ya. Ada di sini orang yang meminjam tidak pernah balikin uangnya. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan itu biasanya tiba-tiba loh. Jangan salah, hamba Tuhan juga kadang-kadang di chat. Kak, Pak, adakah 100?
bolehkah dipinjam? Saya kadang-kadang minjamnya juga nggak tanggung-tanggung, dipikirnya kita orang kaya kan, amin kan begitu. Ya, kadang-kadang kalau saya meminjamkan seperti itu, saya tidak akan pinjamkan sesuai dengan jumlahnya, tapi saya kasih nilai yang ikhlas, di mana saya kalau kehilangan itu saya ikhlas. Dipinjam 1 juta, oh saya ikhlasnya 10.000 saya kasih. Ya kan? Iya serius. Kalau dia keseringan minjam, kalau keseringan dan kita tahu gaya hidupnya. Ya. Bahkan saya berani bilang tidak. Karena seringkali utang piutang itu bikin orang hubungan jadi rusak loh. Oh, jujur saya ada, cuman saya nggak sebut namanya. Ya, ada yang pinjam duit saya dulu, ya, jemaat. Setelah dia pinjam nggak pernah datang lagi ke gereja. Kalau saya chat dipikir saya mau nagih. Kalau saya mau tanya keadaannya gimana. Ya. Rusak kadang-kadang. Makanya kita harus punya hikmat. Ya. Jangan sampai orang kemudian menjadi tidak mandiri. Ya. Termasuk kalau kita pinjamkan keluarga kerabat yang jauh. Kita pinjamkan dia secara finansial. Diskusikan dengan pasangan Anda buat yang berkeluarga. Yang setuju katakan amin. Iya. Jangan kita kirim diam-diam. Diskusikan dengan suami atau istri. Si ini mau pinjam loh. Gimana kita kasih atau tidak? Diskusikan. Itu namanya kemurahan yang berhikmat. Kebaikan yang dilakukan dengan hikmat artinya berani mengambil tindakan moral yang benar. Bahkan ketika tindakan itu tidak populer atau mendatangkan konsekuensi yang tidak nyaman. Karena hikmat itu memilih kehilangan keuntungan daripada kehilangan integritas. Itu hikmat yang dilandasi dengan kebaikan. Amsal 16 ayat 8 dikatakan apa? Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Kebaikan yang dilakukan dengan hikmat. Siapa yang hari-hari ini karena hari-hari ini saya juga selaku mahasiswa ya, saya itu dikagetkan dengan berita kasus pemalsuan riset. Tahu ya, kasus pemalsuan riset yang terjadi di acara ini. Nih, International Society of Pneumonia dan Pneumococcal Diseases 2006 di Copenhagen, Denmark. Jadi pemalsuan dia masukkan 3 nama. Tapi dari 3 nama ini cuman dia sendiri saja orangnya baku ganti-ganti. Jadi habis dari ruangan ini dia persentase. Nanti dia ke ruangan lain orangnya sama, cuman ganti saja penutupnya. Terus dia pakai namanya laki-laki. Yang tahu dia orang Indonesia juga. Orang Indonesia ini yang lakukan. Yang tahu orang Indonesia dan orang Indonesia lalu bilang apa? Ini pelanggaran ini. Dilaporkan. Konsekuensinya buat negara Indonesia tidak nyaman, tapi itu butuh. Ya. Kenapa? Karena kebaikan itu yang dilakukan dengan hikmat. Ya. Menolong orang lain dapat mandiri. Ternyata ini yang memalsukan ini, dia cuma pengen jalan-jalan di Denmark. Makanya dia palsukan itu. Oh iya, terjadi. Yang laporkan orang Indonesia, dan saya yakin orang Indonesia ini, dia mau untuk kebaikan Indonesia. Dia mau supaya peneliti-peneliti dari Indonesia itu tidak terhabis kuotanya. Kan ini kalau dia datang begitu kan kuotanya dihabisin berarti sama dia. Ya. Jadi orang yang serius meneliti malah nggak dapat. Makanya ya, kebaikan yang dilakukan dengan hikmat itu menolong selalu orang untuk yang namanya mandiri. Bapak Ibu, ya ada sekolah yang namanya, pokoknya yang belakangnya Montessori, tahu ya? Sekolah yang belakangnya Montessori. Jadi kenapa disebut dengan Montessori? Karena dalam dunia pendidikan itu ada metode yang disebut dengan metode Montessori, di mana inti dari metode ini adalah help me to do it myself. Ngerti maksudnya ya? Jadi anak itu dilatih agar dia mandiri melakukannya sendiri. Jadi motonya adalah help me to do it myself. Ini yang diajarkan namanya kemandirian. Nah, kebaikan kita dengan hikmat menghasilkan kemandirian. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai menghasilkan ketergantungan. Kesetiaan yang dilakukan dengan hikmat, ya, memegang komitmen jangka panjang dalam perkara-perkara kecil. Karena kita tahu bahwa integritas dibangun dari konsistensi setiap hari. Lukas 16 ayat 10 berkata apa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam hal perkara besar. Contohnya apa? Siapa di sini yang suka janjian jam 3 datangnya jam 5? Itu kamu tidak setia namanya, tidak berhikmat. Janji sekecil apapun pada teman harus dipenuhi. Yang mengerti katakan amin.
Itu namanya kesetiaan itu. Pakai hikmat. Termasuk siapa yang suka di sini pinjam-pinjam barangnya orang atau meminjamkan barang sama orang. Kembalikan cepat kalau memang waktunya itu dikembalikan. Jangan ditahan-tahan. Termasuk uang, kalau minjam uang dikembalikan. Ini. Ya. Untuk yang berkeluarga, Bapak Ibu dengar baik. Jaga komitmen untuk tidak membuka ruang curhat yang terlalu intim secara emosional dengan lawan jenis. Karena itu bisa membuka celah untuk kita berubah menjadi tidak setia. Itu namanya juga hikmat. Next, kelemah lembutan yang dilakukan dan hikmat artinya kemampuan mengelola kekuatan dan argumen sedemikian rupa sehingga bisa memenangkan hati orang, bukan memenangkan perdebatan, tapi memenangkan hati orang, bukan sekedar memenangkan perdebatan. Amsal 15 ayat 10 berkata apa? Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ingat, kelemah lembutan itu bukan lemah gemulai. Ya, kelemah lembutan itu bukan juga kelemahan. Gampang kok terlihat. Coba lihat cara kita komen di media sosial. Kata-kata kita seperti apa? Coba cek. Apakah kita berhikmat waktu kita menjawab? Apakah kita gunakan kata-kata yang sopan? Ya, terus kemudian kita tidak berdasarkan asumsi. Kita harus berbasis data dan lain sebagainya. Jangan sampai kita komen terus kita serang orang yang ini secara pribadi padahal kita nggak kenal. Banyak yang begitu. Ya. Ini yang berkeluarga. Kadang-kadang laki-laki itu kalau ditegur di depan umum dia cepat tersinggung. Istri juga sebenarnya begitu sama. Semua manusia itu kadang punya harga diri. Ya, kelemah lembutan itu dengan hikmat dia tahu kapan dengan lemah lembut menegur orang lain. Ya. Berikutnya penguasaan diri. Nah ini biar kata pendeta termasuk saya ini jatuh. Kenapa? 2 hari ini saya makan yang namanya daging. Mau dari daging sapi, daging babi, daging apa saya makan. Alhasil tadi pagi saya bilang sama maminya Dev, kenapa ini di jempolku di sini yang di sebelah sini itu kok sakit ya? Kayak saya kenapa? Bukan, itu bukan sakit, itu asam urat. Oh haleluya. Memang ini biar pendeta penguasaan diri sulit ya. Ya. Penguasaan diri yang berhikmat adalah kemampuan mengendalikan dorongan impulsif, keinginan daging, amarah dan lain sebagainya, termasuk nafsu mau makan B2 terutama ya. Demi tujuan rohani yang lebih mulia. 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan lagi, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya itu tadi. Ya. Saya itu agak kalah sedikit. Bukan kalah. Kan kalah sedikit sih kalau sudah asam urat kalah banyak ya. Makanya kalau judulnya B2 di depan situ, haleluya. Ini juga butuh penguasaan diri. Termasuk apa? Mengelola keuangan dengan baik. Jangan terima kiriman langsung nongkrong. Ya, belinya cuma 1 kopi lagi. Tapi nongkrong. Ongkosnya yang lebih besar untuk nongkrongnya ketimbang kopinya. Ya. Sisihkan tabungan, persepuluhan, skala prioritas. Tahan diri. Jangan baju keluar baru bagus, langsung mau beli. Tas branded yang baru, mau beli. Itu namanya impulsif, nggak ada penguasaan diri. Ya. Buat kita yang berkeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi stres dari pekerjaan, jangan diluapkan di rumah. Ya, kita butuh menguasai diri kita. Kalau kita sedang stres, jangan lampiaskan ke pasangan, apalagi anak, mereka nggak tahu apa-apa. Ya. Penguasaan diri juga itu tahu kapan harus berbicara, tahu kapan harus diam. Dan tahu bagaimana mengelola emosi. Lihat, semua buah roh kalau tidak dikendalikan dengan hikmat, maka malah dia akan tidak tepat guna. Sebaliknya, kalau di dalam buah roh itu dikendalikan oleh hikmat, maka dia akan membangun. Mungkin sampai sini yang bertanya, kalau begitu, kalau hikmat begitu penting untuk mengarahkan buah roh, bagaimana kalau kita kurang berhikmat? Atau bagaimana jika saya sering salah mengambil keputusan? Nah, kabar baiknya hikmat itu bukan hanya untuk pendeta. Hikmat juga bukan hanya untuk orang tua. Bukan hanya untuk gembala atau orang dosen teologi, bukan. Atau bukan orang yang lama sudah jadi Kristen. Hikmat tersedia untuk engkau dan saya yang mengerti, katakan amin. Baca baik-baik Yakobus 1 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca 3, 2, 1.
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Halo? Ya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Ayat ini berkata kalau kamu kekurangan hikmat, minta sama sang sumber hikmat, yaitu Allah sendiri. Ingat, hikmat itu bukan kecerdasan intelektual, pintar matematika, pintar bahasa, bukan. Hikmat lebih daripada itu. Dan itu sumbernya dari Allah sendiri. Makanya perhatikan, kalau saat ini hari-hari ini kau menghadapi keputusan yang sulit, relasi yang rumit, putuskah, nyambungkah, putuskah, nyambungkah? Ya, kalau beda agama jelas putus. Ya. Tapi kalau siapa tahu sama keyakinannya tapi toksik, ya. Kita bingung, rumit ini. Sudah dikenal paling dia sama keluargaku, saya juga sudah dikenal sama keluarganya. Ayo bagaimana ini? Saya mau kasih tahu, kalau engkau kekurangan hikmat, minta sama Tuhan, yang mengerti katakan amin. Pelayanan membingungkan, tantangan dalam pekerjaan, datang sama Tuhan, minta Bapa, aku minta hikmatmu tunjukkan. Saya pernah ngalamin itu kok. Beberapa waktu yang lalu, ya saya rahasiakan namanya lah ya, tapi bagi yang tahu cukup sudah situ ya. Ada yang datang mengaku kepada saya bahwa dia ini petobat baru dari seberang. Waktu dia datang ke tempat ini, saya itu minta sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mengerti tentang ini, tapi Tuhan tolong bukakan siapa orang ini sebenarnya. Dan betul, Tuhan bukakan. Dalam waktu 1 minggu Tuhan kasih tahu dengan cara yang ya agak sedikit menarik lah caranya ya. Pokoknya unik lah caranya. Saya tahu, oh ternyata orang ini bukan orang mau betul-betul bertobat. Dia mau memanfaatkan kita. Ya, minta hikmat sama Tuhan akan bukakan. Bapak Ibu kalau hari-hari ini menghadapi pilihan banyak sekali. Kan pilihan kadang-kadang bukan yang jelek dan baik. Kadang-kala baik dan paling baik. Ini butuh hikmat. Belum lagi berpikir masa depan seperti apa. Itu juga butuh hikmat. Nah kalau engkau hari-hari ini mengalami seperti itu, dengar baik. Ada Bapamu di surga yang adalah sumber segala hikmat. Dia mau kasih kita hikmat. Halo? Makanya dengar baik. Saya kasih sebuah definisi tentang hikmah yang apa yang saya dapatkan dari waktu saya pelajari ini. Ya. Sorry, kok salah? Ya. Hikmat, ya. Kok salah? Oke. Ini versi 2 atau versi 1 sih? Harusnya versi 2 yang di download ya. Jadi hikmat adalah keterampilan menjalani hidup dengan sukses dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Ya, saya ulangi lagi. Hikmat adalah keterampilan menjalani hidup dengan sukses dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi keterampilan hidup itu termasuk di dalamnya skill, termasuk di dalamnya kecerdasan, termasuk di dalamnya kemampuan untuk menimbang sesuatu. Ini namanya hikmat. Dan itu sumbernya dari Tuhan. Mungkin kita bertanya sore hari ini, Pak, kalau saya sudah dapat hikmat, artinya saya nggak perlu belajar dong. Orang gila. Tetap perlu belajar. Matius 28 ayat 9 berkata begini, dengar baik. Ini sesudah waktu Yesus naik terangkat ke surga, dia katakan begini, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di ayat 20 dikatakan apa? Dan ajarlah. Kalau diajar berarti ada yang tidak tahu menjadi tahu. Begitu kita dipimpin Roh Kudus, bukan berarti kemudian kita langsung penuh hikmat. Tidak, kita juga perlu belajar. Harus ada belajar. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran artinya belajar. Jadi bukan berarti kalau kita sudah minta hikmat lalu kita nggak belajar. Justru sebaliknya. Ya. Hikmat tidak membuat seseorang untuk berhenti belajar. Justru sebaliknya, hikmat membuat seseorang rendah hati untuk menyadari bahwa dia masih perlu belajar. Yang mengerti katakan amin. Iya. Jadi jangan kalau kita sudah berdoa, berarti saya tidak perlu belajar, besok ujian. Dapat demo kok. Ya. Hikmat justru membuat kita semakin ingin belajar. Nah cuman ada masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali Allah sudah
kasih hikmat, Roh Kudus sudah menuntun, firman Tuhan sudah berbicara, tapi kenapa kita manusia seringkali gagal berjalan dalam hikmat tersebut? Seringkali kita gagal berjalan dalam hikmat tersebut. Karena memang ada beberapa musuh dari hikmat yang berusaha membutakan hati dan pikiran kita. Dari kita peka terhadap hikmat Tuhan. Musuh utama hikmat yang pertama adalah ego atau keangkuhan. Ini musuh pertama hikmat. Kenapa? Musuh utama hikmat adalah orang atau hati yang tidak mau diajar atau tidak mau dikoreksi. Pokoknya dia harus paling tahu, dia orang paling tahu. Dan orang yang seperti ini, maka ciri-ciri utamanya adalah dia ego tinggi dan angkuh. Kenapa? Ego membuat seseorang merasa tahu segalanya, menolak untuk dididik, menempatkan diri di atas kebenaran Allah. Kitab Amsal pernah ngomong gini, lihat baik-baik. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada siapa? Orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati dia mau dikoreksi. Tetapi orang yang punya ego, egonya tinggi, angkuh, merasa diri benar, sulit menerima koreksi. Ini yang bahaya. Ini musuh dari hikmat. Makanya kalau orang ego, begitu dengar firman Tuhan dia seleksi. Bagian yang sesuai dengan keinginannya, oh amin. Tapi begitu tidak cocok, salah ini Pak Pendeta di atas ini. Salah. Iya, pilih-pilih. Ketika orang lain beri masukan, dia sibuk membela diri. Itu salahnya si Anu, ini, itu karena itu sih sebenarnya sih. Semua orang ditunjuk, itu kan dosa pertama juga begitu tuh. Ya. Nggak mau mengakui kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan, alasannya 1000 alasan keluar semua. Bapak Ibu dengar baik, tanda orang yang penuh dengan hikmat adalah hatinya selalu siap untuk dikoreksi. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena begitu dia mau dikoreksi, maka di situ dia mau bertumbuh. Makanya tanda seseorang bisa bertumbuh, bukan dia selalu benar. Tanda seseorang masih mau bertumbuh adalah ia bisa dikoreksi. Yang setuju katakan amin. Ya. Makanya saya selalu katakan, minggu lalu saya katakan, kalau kita datang ke gereja, bawa hati untuk siap dikoreksi. Ya. Seringkali yang menghancurkan pelayanan, keluarga, pekerjaan, relasi. Bukan karena kita kurang talenta, bukan karena kita kurang pintar, bukan karena kita kurang pandai, bukan karena kita kurang terampil, bukan. Karena kekurangan atau hilangnya kerendahan hati, itu yang bisa menghancurkan keluarga. Saling ego. Begitu seseorang merasa dirinya benar, tidak perlu diajar, saat itulah dia berhenti bertumbuh. Proses pembelajarannya berhenti, stuck. Itulah kenapa kita mengerti. Sama-sama baca yuk, 3, 2, 1. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah dengar baik. Permulaan hikmat artinya ini pintu gerbangnya. Pintu gerbang orang untuk mendapatkan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Takut akan Tuhan, pintu masuk hikmat. Dan salah satu pengertian takut akan Tuhan, ingat ya, di dalam Alkitab, kasih menghilangkan ketakutan, tetapi ketakutan akan penghukuman. Dia tidak pernah menghilangkan takut akan Tuhan. Dengar baik. Takut akan Tuhan itu betul-betul rasa takut sama Tuhan, betul-betul. Ya. Dan orang artinya yang takut sama Tuhan, dia tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya pengertian takut akan Tuhan adalah memiliki hati yang tunduk. Nah, orang yang memiliki hati yang tunduk itu mudah dipimpin. Orang yang mudah dipimpin, maka dia mudah untuk dikoreksi. Kalau ini berlawanan dengan ego. Makanya dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang tunduk, takut akan Tuhan, maka dia akan peroleh hikmat dari Tuhan. Kenapa? Hatinya mau diajarin. Tapi orang yang merasa dirinya benar, meskipun dia datang gereja, 1000 kali dalam setahun. Artinya berapa itu ya? Setiap ibadah dia ada terus. Tapi kalau dia tidak pernah bawa hatinya mau dikoreksi sama Tuhan, tidak pernah mau tunduk, dia tidak akan pernah dapat hikmat dari Tuhan. Makanya musuh terbesar, kok nggak berfungsi? Musuh hikmat bukan ketidaktahuan, melainkan keyakinan bahwa kita sudah tahu segalanya. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita itu harus terus rendah hati. Nggak perlu kita tahu segalanya, kita cukup minta hikmat sama Tuhan.
Ya. Yang kedua, apa musuh terbesar dari hikmat? Yang kedua, musuh terbesar adalah emosional, amarah, impulsif. Sama-sama katakan emosional. Ya. Ini berbeda dari ego. Ini berbeda. Ya. Kalau ego kan membuat orang tidak mau terima hikmat karena dia tinggi hati. Maka emosi yang tidak terkendali atau emosional membuat seseorang tidak mampu menggunakan hikmat yang sebenarnya dia sudah miliki. Kalau yang tadi dia tidak mau terima. Kalau yang ini dia punya, tetapi karena dia emosional, maka dia nggak bisa menggunakan itu. Banyak orang mengira bahwa lawan dari hikmat adalah kebodohan, bukan. Ya. Orang bodoh bukan seringkali bukan orang yang kurang pintar, melainkan orang yang mampu kendalikan emosinya. Ya. Berapa banyak orang, makanya Pengkhotbah 7 ayat 9 berkata apa? Janganlah lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Orang yang dipimpin hikmat menaklukkan emosinya. Tetapi sebaliknya orang yang dipimpin emosi kehilangan hikmatnya. Ya. Makanya kadang-kadang Roh Kudus itu seringkali bekerja melalui pengingatan firman, dorongan untuk sabar, ajakan untuk mengampuni, teguran untuk lembut. Tetapi begitu emosi meledak, jeder, itu bisa lupa. Kita bisa lupa sepersekian detik kita lontarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Saya pernah melakukan itu. Dan mungkin sampai sekarang orang tersebut masih ingat dengan kata-kata apa yang saya sampaikan. Ya. Ya. Harus hati-hati. Emosional. Dengar baik Bapak Ibu. Banyak keputusan buruk lahir bukan karena kurang pengetahuan, tetapi kita terlalu emosi. Sehingga kata-kata kita bisa menyakiti orang lain, perbuatan kita menyakiti orang lain. Bahaya. Makanya jangan jadi orang yang emosional. Ingat, ini bukan hanya emosi negatif. Saya selalu pesan begini, pada saat kita terlalu senang atau terlalu sedih, jangan buat keputusan apapun. Tunggu hikmat Tuhan. Minta sama Tuhan. Kalau hari-hari ini kau bingung, minta sama Tuhan. Tuhan tolong bukakan. Tuhan tolong tunjukkan. Jalan mana yang harus aku pilih. Itu namanya. Datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita emosional langsung kita bilang A, B, C. Perhatikan. Bisa salah. Hati-hati dengan ego. Hati-hati dengan emosional. Makanya saya mau kasih tahu. Ada 5, ini cepat ya. Panduan aplikatif. Bagaimana kita bisa mengoperasikan hikmat dalam hidup kita. Yang pertama, jeda sebelum merespon. Kalau ada sesuatu yang terjadi, situasi yang memicu amarah, kita tersinggung atau tekanan, ambil jeda 5 detik sebelum berbicara. Atau misalnya kita di chat sesuatu yang buat kita emosi, ambil jeda 5 detik untuk berbicara. Jangan menunjukkan kemarahan. Ya. Contoh misalkan, bolehkah dipinjam uangmu, kamu sudah baca? Jangan langsung bilang iya atau tidak. Tapi tanya dulu. Ini sebenarnya apa yang harus aku lakukan? Ya, apakah ini menolong keluar dari masalahnya atau justru mendidik dia jadi pemalas? Tanya dulu. Nah biasanya ada, ini secara praktis ya, kasih 3 pertanyaan ini. Apakah ini tepat secara moral, legal? Artinya saya menjaga kesetiaan dan kebaikan. Apakah ini tepat waktu dan tepat sasaran? Lalu kemudian apakah dampak jangka panjangnya? Ini, pertanyakan ini, evaluasi diri kita saat kita sedang dalam suatu situasi. Secara praktis. Jangan langsung ambil keputusan. Jeda sejenak. Yang kedua, praktekkan active listening. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Sama-sama baca, 3, 2, 1. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saat kita berbicara dengan orang lain, teman, pacar, pasangan, anak, keluarga, ingat, fokus dulu untuk memahami apa yang dia katakan, bukan mendebat atau membela diri. Yang mengerti katakan amin. Karena lebih penting kita untuk memahami orang lain, ketimbang kita kemudian impulsif, reaktif sama orang lain. Ya. Biarkan orang lain selesaikan kalimatnya, jangan diinterupsi. Begitu kita sudah tahu akar masalahnya, keseluruhan masalahnya, perlu lihat baik-baik, hikmat akan muncul. Nah, tapi kalau kita belum apa-apa, orang baru ngomong orang baru ngomong 1 kata, kita sudah 10 kata. Hikmat gak akan muncul. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ya, berikutnya yang keempat, evaluasi harian. Ingat, hikmat itu dia akan tumbuh subur melalui pengalaman hidup.
Makanya kita perlu evaluasi apa yang terjadi hari ini. Kalau kita tahu, oh tadi pagi tuh saya salah ngomong sama si A, harusnya saya tidak begitu. Renungkan aja. Ambil waktu 5-10 menit sebelum tidur. Ya. Oh saya tadi salah di sini. Oh ya tadi pagi saya di sini miss. Evaluasi. Oh ini kesalahannya karena apa? Ya. Luangkan waktu, refleksikan, ingat kembali hari-hari Anda. Di mana engkau gagal berjalan dalam hikmat dan buah roh. Supaya nanti ke depan kalau terjadi lagi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Yang berikutnya yang terakhir, ini paling penting. Sinkronisasi rutin dengan sumber hikmat. Ini namanya kalibrasi dengan sumber hikmat, dengan Tuhan. Apa aplikatifnya? Secara aplikatif, ingat, hikmat bersumber dari Allah. Yang kemudian nanti itu datangnya dari Roh Kudus. Kita tidak bisa memproduksi sendiri hikmat. Kita harus unduh atau download itu setiap hari. Dengan cara apa? Baca kitab suci, baca firman Tuhan. Ya, saya mencatat begini, dalam Alkitab kita ada 5 kitab yang berbicara tentang hikmat. Mazmur, Amsal, Ayub, Pengkhotbah dan Kidung Agung. Kalau kita sering membaca itu, maka sebenarnya secara langsung kita sedang mendownload sebuah database untuk kita bertindak dalam kehidupan kita. Ya, ini namanya sinkronisasi terus dengan sumber hikmat. Ya. Baca Alkitab penting. Selain baca Alkitab apa? Berdoa. Berdoa minta sama Tuhan. Tuhan, pagi hari ini aku mau melakukan aktivitasku seperti biasa Tuhan. Berikan aku hikmat supaya aku terlibat dalam rencana Tuhan. Ya. Itu luar biasa. Beri aku hikmat menghadapi situasi. Makanya sekali lagi Yakobus 1:5 berkata apa? Apabila di antara kamu ada yang kekurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Minta sama Tuhan setiap pagi. Kita lakukan ini secara praktis, saya kasih tahu. Ya, jangan jadi orang yang reaktif. Ingat, musuh hikmat, ego dan emosi. Para pemain musik saya panggil maju ke depan. Bapak Ibu dengar baik. Setiap hari kita akan diperhadapkan pada pilihan-pilihan kecil. Apa yang kita katakan, bagaimana kita merespon, siapa yang kita tolong, apa yang kita lihat, apa yang kita izinkan masuk dalam hati kita. Dan Bapak Ibu dengar baik. Seringkali masa depan tidak ditentukan oleh satu keputusan besar. Tetapi dari ratusan keputusan kecil yang kita buat. Apa jadinya kalau keputusan tersebut kita lakukan tanpa hikmat? Maka masa depan kita bisa melenceng. Makanya dengar baik. Kita butuh hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang mengerti katakan amin. Amin. Begitu kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, buah roh akan keluar beserta hikmat yang dari Tuhan. Buah roh menunjukkan siapa kita di dalam Kristus. Tetapi hikmat menentukan bagaimana karakter itu dinyatakan kepada dunia. Makanya jangan hanya minta, kasih Tuhan. Mintalah hikmat untuk mengasihi. Jangan cuma sekedar minta kesabaran. Minta hikmat untuk bersabar. Jangan cuma sekedar minta penguasaan diri. Minta hikmat untuk menggunakan hal tersebut. Supaya tepat guna dan tepat sasaran, yang mengerti katakan amin. Ini artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan hanya menjadi orang baik. Jadilah orang yang berhikmat. Karena tanpa hikmat kita bisa memanjakan. Kemurahan bisa merusak. Kesabaran bisa jadi pembiaran. Dan penguasaan diri bisa menjadi kesombongan rohani. Hati-hati, tanpa hikmat dia akan berbalik, merusak. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin, setiap buah roh yang muncul akan dinyatakan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, kepada orang yang tepat, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, ingat, ini power statement saya yang terakhir. Masalah terbesar manusia bukan kurang informasi, melainkan seringkali kita hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Sebab ketika Roh Kudus memimpin, ia tidak hanya beri kita kuasa. Ingat, Roh Kudus juga adalah kuasa. Roh Kudus tidak hanya memberi kita kuasa untuk hidup benar, tetapi juga hikmat untuk melakukannya dengan benar. Yang setuju katakan amin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus Tuhan,
ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sore hari ini naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus pimpin hidup kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Malam hari ini saya mau kasih tahu, ada banyak orang Kristen dalam hatinya ada Roh Kudus, dalam hidupnya ada Roh Kudus, tapi hidupnya tidak pernah mau dipimpin oleh Roh Kudus. Egonya masih menguasai, emosionalnya masih meledak-ledak. Roh Kudus hanya seperti anak kos yang dikasih tempat kecil dalam hatinya. Dia gak pernah biarkan Roh Kudus pimpin hidupnya. Makanya seringkali tidak keluar itu buah roh. Makanya seringkali hikmat dari Roh Kudus tidak nampak dalam hidupnya. Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan. Maka malam hari ini saat engkau berkata, Allah Roh Kudus ubah hatiku, itu kita sebenarnya sedang minta supaya Roh Kudus pimpin hidup kita. Yang mau katakan amin. Makanya malam hari ini, sore hari ini, angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, singgah di hadirat. Sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat.
bersyukur malam hari ini Engkau memberikan kami Roh Kudus tinggal dalam hati kami. Kami tahu Tuhan mungkin seringkali kami mendukakan Roh Kudus, kami memadamkan Roh Kudus, sehingga buah roh dan hikmat dari Roh Kudus tidak keluar dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak memuliakan Tuhan. Malam hari ini saat kami berkata, ubah hati kami minta Roh Kudus pimpin hidup kami mulai saat ini, sehingga apa yang keluar dalam kehidupan kami tercermin karakter Kristus, sehingga orang melihat kehidupan kami adalah kehidupan yang Kristus jalani. Kami yakin dan percaya Tuhan malam hari ini melalui pemberitaan firman ini kami dibukakan kembali, kami disingkapkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana roh hikmat, Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Ampuni setiap kali kami Tuhan, emosi, ego kami Tuhan. Dan kami tahu itu yang sering kali membuat hikmat dari Roh Kudus tidak nampak Tuhan Yesus. Ampuni kami dan bantu kami terus Roh Kudus menjalani kehidupan kami. Karena kami tahu tanpa Engkau, tanpa hikmat dari Roh Kudus, masa depan kami suram. Masa depan kami tidak nampak Tuhan. Tapi kalau dengan adanya Roh Kudus kami tahu kami berjalan di arah yang benar. Terima kasih buat firman-Mu yang malam hari ini disampaikan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman itu akan terus hidup dalam hati anak-anak-Mu. Dihidupkan oleh Roh Kudus, sehingga mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hidupnya mau dipimpin Roh Kudus. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Kasih tepuk tangan bukan nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Tuhan, saya yakin dan percaya malam hari ini kita banyak belajar, amin. Dan kita berdoa supaya Roh Kudus terus memberikan kita hikmat untuk dapat memahami setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Terdapat 2 amplop di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Mari sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat amplop kita dan kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih banyak untuk jalannya ibadah ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih telah menjaga kami sampai saat ini Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan, biarlah apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan Tuhan dan berguna bagi pelayanan di tempat ini, bagi pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap memberi dengan penuh ungkapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bangkit berdiri, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kuasa-Nya taklukkan badai. Amin. GBI Kumini sama-sama. Haleluya. Katakan Kau ada dalam hatiku Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu.
sorak-sorak bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan informasi mengenai kegiatan gereja kita selama sepekan. Kepada pelayan multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mewakili Ibu Gembala dan segenap jemaat GBI Oikumene, kami menyambut Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami di tempat ini, baik itu simpatisan, bertamu, atau ingin berjemaat di tempat kami. Di sebelah kiri kanan ada teman Aser yang membawa formulir, boleh diambil dan diisi. Nanti akan ditukarkan dengan souvenir gereja ketika kita selesai beribadah. Dan di tangan Aser juga ada tersedia formulir doa bagi jemaat Tuhan yang ingin didukung dalam doa. Itu boleh diambil dan diisi juga, dan nanti kita dukung di dalam doa, yaitu di doa pondok, menara doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore. Selanjutnya di depan jemaat Tuhan juga, di depan kursi ada barcode kecil, boleh Bapak Ibu scan. Di situ tersedia formulir untuk Bapak Ibu boleh bergabung bersama kami di tempat ini untuk melayani bersama. Jadi jemaat Tuhan yang ingin rindu untuk melayani di tempat ini, untuk bergabung di tempat ini, kita ada beberapa divisi pelayanan. Di barcode itu nanti ada linknya dan boleh Bapak Ibu lihat. Jadi mungkin ada panggilan di bagian divisi ini, bagian doa. Di sana ada banyak divisi-divisi pelayanan. Jadi nanti boleh diisi dan kita akan follow up. Mungkin pengumuman tambahan minggu ini demikian. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dari dalam lubuk hatiku
Kami ucap syukur Tuhan, Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Bahwa kasih dan penyertaan-Mu selalu melingkupi kami. Dan anugerah-Mu yang selalu menguatkan kami dalam setiap badai hidup kami Bapa, dalam pergumulan, dalam permasalahan hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur sebab Tuhan selalu ada memberikan kasih-Nya dan penyertaan-Nya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam yang indah ini. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami, syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami telah memberikan korban persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang telah kami lakukan dalam setiap ibadah kami, biarlah itu menjadi satu sukacita bagi-Mu, sehingga Engkau yang dipermuliakan dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, di mana kami belajar bahwa ketika kami dipenuhi oleh Roh Kudus, kami bukan hanya menerima kuasa untuk hidup dengan benar, tapi kami juga menerima hikmat untuk hidup dengan sudah memberkati kami. Tuhan memberkati dalam setiap lingkup pelayanannya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, pengurapan-Mu lebih lagi baginya Bapa, sehingga hikmat dari Roh Kudus lebih lagi untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan yang sudah melayani pada malam hari indah ini ya Bapa, dari tim musik, WL Singers, tamborin, multimedia, soundman, semua yang mengambil bagian dalam ibadah IR3 ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengurapi kami dengan urapan yang dahsyat, urapan yang baru, dan kami percaya setiap jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia, sebab kami melayani Raja di atas segala raja dalam hidup kami ya Bapak. Dan ajar kami setiap para pelayan-Mu untuk setia melayani dengan hati yang Tuhan beri, hati yang melayani bukan hanya melalui pekerjaan, tetapi melalui kasih yang Tuhan telah adakan di dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir, baik itu yang onsite maupun online ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pergumulan kami berdoa Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan bagi kami, pintu jalan bagi kami ya Bapa terbuka, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Mu senantiasa sempurna bagi hidup jemaat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka datang ke tempat ini, mereka merasakan hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang akan mentransformasi hidup mereka, sehingga hidup mereka berkemenangan dan melalui terobosan demi terobosan, sehingga mereka sempurna sama seperti Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang online. Tuhan, kami berdoa apapun juga yang menjadi pergumulan permasalahan mereka, kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan bagi hidup mereka ya Bapa. Kami berdoa pengurapan-Mu yang dahsyat senantiasa hadir bagi jemaat yang online ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang belum sempat hadir. Kami tidak tahu apa yang menjadi kendala, tapi satu hal yang kami yakini ya Bapa, bahwa jikalau Tuhan yang selalu ada baginya ya Bapa, jikalau Roh Kudus selalu ada memberikan hikmat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ketok pintu hatinya agar mereka dapat bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini, untuk menaikkan pujian dan penyembahan, ungkapan rasa syukur bersama-sama dengan kami dalam tempat ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau mereka merasakan sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, uluran tangan-Mu, bilur-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari presiden, wakil presiden sampai semua jajarannya. Kami berdoa kuasa dan naungan Tuhan selalu hadir bagi Indonesia. Ada shalom bagi Indonesia Bapa, ada kuasa yang dahsyat, sehingga di dalam setiap pengambilan keputusan kami berdoa kuasa Tuhan mengalir, sehingga Indonesia boleh dibawa dari kemuliaan demi kemuliaan untuk bangsa ini, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GBI Oikumene BTP yang terus menjadi berkat bagi jemaat. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah lewat wadah ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, biarlah apapun yang menjadi satu pergumulan dalam gereja ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan ikut campur tangan, berkat-Mu senantiasa hadir untuk wadah GBI Oikumene di tempat ini ya Bapa. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati setiap kepengurusan demi kepengurusan, agar membawa GBI Oikumene ini semakin sehat, dan semua turut dengan apa yang Engkau mau di dalam gereja ini ya Bapa, sehingga jemaat-Mu dapat dibawa dalam satu visi dan misi yang sama, sehingga kami dapat bergandengan tangan dalam maksud tujuan ilahi yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan
untuk gereja-gereja sekitar kami di Tamalantrea. Kami berdoa untuk GPDI, GMS, Gereja Toraja Bala Tamalantrea Bapa, Satria Kasih dan Gepil dan sebagainya, agar kami sama-sama menuai jiwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami bergandengan tangan dalam satu tubuh Kristus dan Yesus menjadi kepala gereja kami, sehingga tidak ada satupun nama yang dapat mengatakan bahwa hanya Dia yang layak dipuji, tetapi kami memuji satu nama yang besar, yaitu nama Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, gereja yang agung, kepala gereja yang agung dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Ibu Gembala, Ibu Margareta Sian. Kami berdoa dari tempat ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam masa tuanya Tuhan tolong pegang kendali, berikan umur yang panjang, kesehatan yang maksimal, kesehatan yang prima baginya Bapa. Apapun juga yang menjadi sakit penyakit yang ia alami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang beri kesembuhan, Tuhan yang beri kuasa, mujizat pemulihan terjadi bagi Ibu Gembala ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Estra dan keluarga ya Bapa. Tuhan memberkati dari istri dan anak ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai semua keluarga ini ya Bapa untuk menjadi satu teladan bagi kami, sehingga lewat mereka ya Bapa ada kasih yang senantiasa hadir, sehingga kami dapat mempraktekkan dalam setiap keseharian kami. Apapun juga menjadi pergumulan dari keluarga ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan pegang kendali, Tuhan buka jalan, berkat-Mu senantiasa hadir bagi keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Ibu Debbie ya Bapak, sebagai penolong, sebagai ibu rumah tangga. Kami berdoa Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini ya Bapak. Tuhan terus menjaga dan menaungi apapun juga yang menjadi satu kerinduannya. Kami berdoa Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu senantiasa hadir untuk anak Dev ya Bapak. Tuhan tolong anak-Mu ini ya Bapak, biarlah ada percepatan yang signifikan yang dapat kami lihat, sehingga ada kuasa Tuhan, pemulihan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan terjadi buat anak Dev ya Bapa, sehingga apapun yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, baik melalui obat, baik melalui makanan, baik melalui minuman, baik dari sekeliling yang Dev temui ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang pegang kendali, Tuhan pakai semuanya itu untuk menyembuhkan Dev ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Peter dan keluarga ya Bapa, yang dimana beberapa hari yang lalu kami melihat ya Bapak, Engkau izinkan Pastor Peter dan istri mengalami satu insiden kecelakaan ya Bapak. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, kami mengangkat tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan setiap luka yang sakit, setiap balutan yang di dalam kasat mata yang tidak kami lihat, apapun ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kuasa naungan tari Tuhan, bilur Tuhan menyembuhkannya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, untuk istri dari Pastor Peter, yakni Ibu Glory, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tangan yang patah, setiap kaki yang patah, apapun yang menjadi tindakan dari tim medis ya Bapak melalui operasi, Tuhan tolong pakai mereka semua untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyembuhkan Ibu Glory ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, hindarkan dari segala malpraktek apapun bentuknya ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang pegang kendali, sehingga kami akan melihat kesembuhan daripada Tuhan mengalir untuk Ibu Glory ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami, dari keluarga kepada keluarga ya Bapak, dari kepala keluarga kepada kepala keluarga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Mu yang sempurna menjadi bagian dari setiap kami. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, Tuhan yang buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa depan yang penuh harapan menjadi bagian dari setiap kepala keluarga ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa, dan kiranya Tuhan menjawab apapun yang menjadi doa kami, doa syafaat kami malam hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu pada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan ada padamu
dan biarlah ia memimpin hidupmu. Oleh sebab ia telah mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu malam hari ini, pulanglah dan carilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.